البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, masih kaitannya dengan bantahan terhadap ahlu ta'til. Wa kalamul ulama fi dhammihim wa annahum yaduruna ala an yaqulu laisa thamma illal adamul mahdhu katsir. Yaitu celaan ulama terhadap ahlu ta'til itu banyak, dan bahwasanya mereka itu hanyalah berpusing di seputar di sekitar ucapan bahwasanya tidak ada di sana kecuali ketiadaan yang murni. Dan ini ucapan ulama banyak sekali yang menyebutkan ini, bahwasanya inti dari pendapat orang-orang Jahmiyah adalah tidak ada di sana kecuali ketiadaan yang mahat, yaitu betul-betul total, ketiadaan yang total. Sebagaimana ucapan Ibnul Mubarak, nahnu nahki kalamal yahudi wan nasara wala nastati an nahkiya kalama al-jahmiyah li'anna akhir kalamihim annahu laisa 'alal arsy syai'. Kami mampu mengucapkan ucapan Yahudi dan Nasara, tapi kami tidak mampu untuk menukilkan ucapan orang Jahmiyah. Tidak mampu bukan karena tidak mampu, maksudnya adalah betul-betul sangat tidak tega. Karena ujung dari ucapan mereka adalah tidak ada di atas arsy sesuatu apapun. Yang enggak punya nama, enggak punya sifat, berarti memang tidak ada. Qal wa ammal Mu'tazilah, sekarang keturunan dari Jahmiyah, yaitu Mu'tazilah. Para ulama mengatakan nama al-Jahmiyah al-Mu'tazilah afrahul Jahmiyah. Mereka adalah afrah, anak-anak burung istilahnya. Keturunan dari Jahmiyah. Fa asbatul asma wa nafawul ma'ani. Mereka menetapkan nama-nama tetapi mereka meniadakan makna-makna. Nama Allah ada, tapi intinya adalah mutaradifah. Nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Jabbar, Al-Ali, Al-Azim, Al-Kabir, tapi tidak ada makna. Semuanya adalah intinya Allah. Seandainya demikian, niscaya tidak dikatakan husna. Sekedar nama ini adalah itu juga, bukan nama-nama yang indah, karena tidak menunjukkan makna. Fayaqulun innahu subhanahu sami'un bila sama. Mereka mengatakan Allah Ta'ala memang punya nama Sami, tapi dia tidak punya sama. Allah itu maha mendengar, Masya Allah. Punya pendengaran enggak? Enggak juga. Untuk apa dikatakan maha mendengar? Padahal Allah Ta'ala namanya adalah nama-nama yang indah. Kalau ternyata tidak ada maknanya dan tidak ada hakikatnya, maka ini adalah kesia-siaan. Maha suci Allah dari kesia-siaan. Basirun bila basar. Allah Ta'ala maha melihat, tapi dia itu tidak punya sifat penglihatan. Alimun bila ilim. Dia adalah maha berilmu, tapi dia tidak punya ilmu. Lalu kenapa maha berilmu? Ini adalah kalimat yang sangat ajaib. Hai, berarti apa? Dia maha hidup, tapi dia nggak punya kehidupan. Ini adalah kalimat yang aneh. Akal pun akan rusak memahami seperti itu, karena tidak mungkin. Seandainya robot disuruh mikir gitu, langsung keluar asap tuh kepalanya. Karena ini sesuatu yang jauh dari logika. Sementara mereka adalah orang-orang yang mengagungkan logika, yaitu akal. Sementara agama ini memang dibangun di atas sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal sehat. Sampai-sampai Syekhul Islam menulis kitab sampai lebih dari 11 jilid itu, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menunjukkan tidak ada pertentangan antara penukilan yang sahih dengan akal yang sehat. Akal yang sehat pasti akan setuju kalau akalnya masih sehat, setuju dengan berita-berita Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang ini adalah sesuatu yang sangat jauh tidak masuk akal. Allah Ta'ala itu aziz, maha perkasa, tapi dia nggak punya keperkasaan. Ini nggak masuk akal. Lalu dikatakan, kenapa dikatakan maha perkasa kalau tidak punya keperkasaan? Tayyib, qal ila ghairi dzalika mimma yaquluna. Sampai ucapan-ucapan yang lain yang mereka katakan itu. Wa tasawwuru hadzal madhhab kafin fi raddihi wa ibtalih. Sekedar menggambarkan madhab ini saja cukup di dalam membantahnya dan membatalkannya, karena betul-betul rusak. Secara akal rusak seperti ini, apalagi secara dalil memang tidak sesuai dengan dalil. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya di samping dia punya namanya juga memiliki makna-makna yang menunjukkan kepada sifat innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang lain mengatakan innallaha ghafurun dzurrahmah. Allah adalah maha pengampun dan memiliki rahmah. Berarti rahim adalah dzurrahmah, yang memiliki rahmah. Ada sifat di situ. Tayyib, qal wa ammal asy'ariyah. Ini adalah afrahul Mu'tazilah.
keturunan dari Mu'tazilah. Karena memang apa? Abul Hasan Asy'ari memang dia dididik oleh siapa itu? Abdullah Al-Jubai, pemimpin Mu'tazilah di zamannya. Memang dia adalah keturunan Mu'tazilah istilahnya sebelum dia bertobat. Fa asbatu lillahi ba'da sifat wa nafawul ba'd. Mereka menetapkan untuk Allah sebagian sifat dan mereka meniadakan sebagian yang lain. Fattarabu wa tanaqadu. Maka mereka goncang dan mereka mengalami kontradiksi, saling bertentangan ucapan mereka. Karena itulah Mu'tazilah di dalam membantah Asy'ariyah, mereka membantah melalui pintu yang mereka buka tadi, yang masih mereka buka, yang dibuka oleh Asy'ariyah, mengatakan Allah Ta'ala punya pendengaran dan penglihatan, tapi Allah Ta'ala tidaklah Allah Ta'ala memiliki sifat jamal. Mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Maka orang Jahmiyah mengatakan, kenapa kalian menetapkan kalian mengingkari sifat jamal, yaitu keindahan, dan juga apa? Sifat yad, yaitu tangan, juga apa? Sifat asak, yaitu betis, dan seterusnya yang Allah Ta'ala sebutkan. Ketika mereka mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan yaitu ini adalah sama dengan makhluk. Kalau kita tetapkan apa itu sifat-sifat tadi, adanya tangan, adanya kaki, adanya keindahan. Orang Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala juga apa? Allah Ta'ala menetapkan sifat apa itu pendengaran dan penglihatan dan kalian tetapkan, padahal ini sama dengan makhluk. Mereka katakan, oh untuk pendengaran dan penglihatan maka Allah punya, tetapi sempurna, tidak seperti punya makhluk. Maka dibantah oleh Jahmiyah, kenapa kalian tidak sekalian mengatakan Allah punya tangan dan kaki, tetapi apa? Sempurna, tidak seperti makhluk. Maka kalian hanya memiliki 2 pilihan. Kalian ikut kami sekalian, kalian ingkari semua, atau kalian ikut ahlu sunnah, yaitu kalian tetapkan semua. Kalau tidak, tanaqatum, kalian akan mengalami kontradiktif. Nah, sampai di sini memang apa? Kacau orang-orang orang-orang Asy'ariyah. Makanya banyak dari Asy'ariyah generasi yang terakhir, mereka apa? Jauh masuk ke dalam Mu'tazilah lagi. Karena kacau memang itunya, cara berpikir mereka itu. Mereka juga mengatakan bahwasanya dalil pendengaran dan penglihatan itu banyak sekali, sehingga apa? Kita tetapkan itu. Maka dibantah oleh orang Mu'tazilah, ada dalil yang lebih banyak tentang sifat-sifat yang tidak kalian tetapkan, padahal dalilnya lebih banyak. Apa itu? Yaitu sifat rahmah. Dalilnya jauh lebih banyak daripada sifat as-sama' wal basar. Kenapa kalian tidak tetapkan itu? Mereka pening lagi dalam masalah itu. Itu adalah akibat dari apa? Tidak ikut madhab yang benar, mengadopsi ini dan adopsi itu. Akhirnya apa? Mereka berhadapan dengan kedua belah pihak, mau tidak mau harus milih ini atau milih itu. Kalau tidak maka mereka akan kacau dan goncang. Sementara para uqala mereka telah sepakat bahwasanya apa? At-tanaqud awwalu maqamatil fasad, yaitu sikap kontradiktif, bertentangan, ini adalah awal dari posisi-posisi kerusakan. Tidak perlu kita bantah kalau ketahuan kalamnya kontradiktif, ketahuan bahwasanya dia itu lemah. Dan itu adalah hasil dari apa? Hasil dari orang yang berpaling dari ilmu yang sahih yang dibawa oleh Rasul, sehingga apa? Amalannya pun tidak sahih. Allah Ta'ala telah berfirman, innahum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Mereka itu berada di dalam perkataan yang berselisih, yaitu saling bertentangan, dan seperti itulah dipalingkan orang-orang yang berpaling. Baik. Qauluhu al-Jahmiyah nisbatun ila, ini kurang alif. Nisbatun ila al-Jahm bin Safwan at-Tirmidzi ad-Dal. Ya, Jahm bin Safwan. Sebagaimana biografinya disebutkan sedikit oleh Imam Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal, mengatakan dia tidak menanamkan satu riwayat pun, tetapi dia menanamkan fitnah yang sangat besar di bumi ini. Riwayat nggak ada, tapi apa? Justru banyak meriwayatkan dari apa? Orang-orang ahli kalam. Ini rugi besar. Riwayat dari Rasul nggak punya sama sekali hadis. Wan nisbatu ilaihi Jahmi bi fathil jim. Ya, nisbatnya adalah Jahmi. Wal Jahm akhadha bid'atahu hadhi ay bid'ata ta'til sifat minal Ja'ad bin Dirham. Jahm bin Safwan mengambil bid'ah ini, bid'ah menolak sifat-sifat Allah itu dari syekh dia, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, syekh dari siapa? Marwan al-Himar, raja terakhir dari apa? Bani Umayyah itu. Yang kata Ibnul Qayyim, agamanya negaranya akhirnya runtuh karena apa? Karena dia mengambil berkah dari Ja'ad bin Dirham ini, syekh yang salah besar ini.
Wa huwa awwalu man takallama fit ta'til fil Islam. Dialah orang yang pertama kali berbicara tentang ta'til, yaitu memang pertama kali mendakwahkan masalah mengosongkan sifat-sifat di dalam Islam. Faqatalahu Khalid bin Abdullah Al-Qusri. Maka Khalid bin Abdullah Al-Qusri membunuh orang ini, Ja'ad bin Dirham, ba'da an istasyara ulama at-tabi'in. Setelah beliau minta musyawarah dari para ulama tabi'in, fa'aftau biqatlih. Maka mereka berfatwa untuk orang ini dibunuh. Ya, orang yang mengingkari Allah Ta'ala itu mengambil Ibrahim sebagai Khalil, dan Allah berfirman kepada Musa dan lain-lain. Orang yang mengingkari ini dia layak untuk dibunuh karena dia murtad. Fa khataba fi yaumi Idul Adha. Beliau berkhutbah pada hari Idul Adha. Sesuai dengan namanya Adha, yaitu penyembelihan. Faqal ya ayyuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai orang-orang, sembelihlah. Semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bi al-Ja'ad bin Dirham. Karena sesungguhnya saya ini akan menyembelih, yaitu berkorban dengan apa? Ja'ad bin Dirham. Sah enggak ya? Tak sah. Karena apa? Syarat sah dari binatang sembelihan adalah apa? Harus apa itu? Ya itu tanduknya harus sempurna. Ini orang ini enggak ada tanduk. Ya apa ini untuk bukan untuk makan manusia enggak apa? Dia kena sembelih ke kena pancung dia? Allahu a'lam. Kalau dia menghina dia. Iya. Menghina dia. Tapi gigi sempurna. Mungkin enggak tahu. Baik, fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia menyatakan bahwasanya Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Walam yukallim Musa taklima, dan tidak mengajak Musa berbicara dengan sebenarnya. Fanazala fadabah. Lalu beliau turun dan beliau menyembelih dia fi aslil mimbar, di dasar mimbar. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini dalam Nuniyah yang pertama muka surat 14. Lidza dhaha bi ja'din Khalidul Qusri yauma dhabaihil qurbani. Oleh karena itulah maka Khalid Al-Qusri berkorban dengan Ja'ad pada hari penyembelihan untuk pendekatan diri itu. Idh qala Ibrahimu laisa khalilahu kalla wala Musal kalimud dani. Karena dia mengatakan Ibrahim bukan kekasih Allah, dan tidak pula Musa itu sebagai yang diajak bicara yang didekatkan, yang dekat. Kenapa kita katakan Nabi Musa waktu itu dekat? Karena Allah Ta'ala telah berfirman apa? Wa qarrabnahu najiyya. Kami dekatkan dia dan kami ajak bisik-bisik sesuai dengan kehendak Allah. Fasyakara ad-dhahiyyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Maka setiap ahli sunnah bersyukur atas penyembelihan tadi. Lillahi darruk, maksudnya ini adalah pujian. Alangkah bagusnya engkau, wahai saudaraku, dengan pengorbanan tadi itu, binatang korban tadi. Tapi hanya saja kalau sanadnya, memang sanadnya itu dhaif dia. Kita tidak mengetahui sanad yang lain. Untuk sanad kisah ini dhaif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tayyib, wal Ja'ad bin Dirham awwalu man qala bi khalqil Qur'an. Ja'ad bin Dirham ini orang yang pertama menyebut-nyebut tentang apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Akhadha bid'atahu an Aban bin Sam'an. Dia mengambil bid'ah ini dari Aban bin Sam'an. Tayyib. Nah, sebagian riwayat Bayan bin Sam'an. Wa akhadhaha Aban min Talut ibni ukhti Labid ibn al-A'sam. Dan Aban bin Sam'an ini mengambil akidah tadi dari Talut, anak dari saudari Labid ibn al-A'sam yang Yahudi itu. Zauji binatih, zauji bintih, atau zawaja bintah, semuanya mungkin. Al-muhim adalah apa? Talut ini dinikahkan dengan anak dari Labid ibn al-A'sam. Wa akhadhaha Labid an Yahudi bil Yaman. Sementara Labid bin A'sam ini, si penyihir Rasulullah, orang yang menyihir Rasulullah, dia mengambil dari Yahudi yang di Yaman. Yahudi yang di Madinah mengambil ilmu tadi, Al-Qur'an adalah makhluk, dari Yahudi yang di Yaman. Ini adalah sanad mereka, sanad yang paling buruk dalam masalah ilmu. Wa akhadha hadhil bid'ah anil Ja'ad al-Jahm bin Safwan at-Tirmidzi. Mengambil bid'ah ini dari Ja'ad siapa? Muridnya, yaitu Jahm bin Safwan at-Tirmidzi. Wa akhadha an al-Jahm Bishr al-Marisi. Dan yang mengambil dari Jahm adalah siapa? Bishr al-Marisi. Ini sebagian riwayat, sebagian yang lain mengatakan apa? Bahwasanya Bishr al-Marisi
Ini dia mengambil dari murid Jaham dan semuanya mungkin. Baik. Wa akhadhaha an Bishr Ahmad ibnu Abi Duat. Ini yang betul cara membacanya, bukan Dawud tapi Duat. Baik. Dan yang mengambil ilmu dari Bishr Al-Marisi ini telah dikafirkan oleh Imam Syafi'i. Karena dia terlampau parah kekufurannya. Padahal dulu dia adalah ulama, tetapi apa? Karena dia belajar ilmu kalam, sudah dinasihati ulama di zaman itu, dinasihati Imam Syafi'i dan juga Syekh Imam Syafi'i yaitu Ibnu Uyainah, dia degil, tetap belajar ilmu kalam, akhirnya jadi dai terbesar ilmu kalam di waktu itu. Sampai dalam sujudnya pun fikihnya dirubah, padahal dia alim fikih. Bukan mengatakan subhana rabbiyal azim tapi subhana rabbiyal a'la, tapi mengatakan subhana rabbiyal asfal, karena Allah di mana-mana. Berarti boleh kita katakan Allah asfal, yaitu paling bawah. Boleh, Allah di mana-mana kata dia. Konsekuensinya itu, dan itu konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Padahal tidak mungkin ada fuqaha membolehkan kita mengatakan subhana rabbiyal asfal, walaupun dia mengakui Allah di mana-mana misalkan. Dan itu adalah kesalahan dari sekian sisi. Dan yang mengambil dari Bishr Al-Marisi ini adalah Ahmad bin Abi Duat, yaitu yang berlawanan dengan Imam Ahmad. Jadi guru berlawanan dengan guru, murid berlawanan dengan murid. Bishr Al-Marisi berlawanan dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian apa? Ahmad bin Abi Duat berlawanan dengan siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Dan kemudian apa? Menjelang kematian Ahmad bin Abi Duat ini terkena penyakit kulit yang sangat parah sampai tidak mampu bangun dari tempat tidurnya, sampai bahkan apa? Badannya hancur. Kenapa? Ini kisahnya panjang di dalam Syiar Alamin Nubala. Kisah dia dan orang-orang yang bersama dia yang diminta mubahalah oleh khalifah pada waktu itu. Karena khalifahnya masih ragu-ragu, benar enggak seperti ini? Karena ini bertentangan dengan ribuan para ulama, yaitu apa? Ulama ahlul hadis di zaman itu. Dan yang pertama kali menentang pada waktu itu bukan Imam Ahmad, tapi Syekh Imam Ahmad, yaitu Yazid bin Harun. Imam Syafi'i mendebat siapa? Bishr Al-Marisi, dan mendebat Hafiz bin Ghiyath, Hafiz bin Al-Fard. Kemudian apa? Ketika khalifah yang mulai mendakwahkan itu, Imam Syafi'i hijrah ke mana? Ke Mesir. Ini kisahnya nanti akan bercabang-cabang sampai di Mesir. Maka apa? Imam Syafi'i berhadapan dengan apa? Kebanyakan murid-murid dari Imam Malik. Mereka khawatir. Mereka mengatakan tidak ada satupun orang yang kami khawatirkan mazhab Malik akan mati kecuali si anak muda ini, yaitu Imam Syafi'i. Sampai banyak dari mereka membuat tuduhan dusta kepada Imam Syafi'i. Bahkan banyak dari mereka sujud, berdoa dalam sholat, dalam sujudnya, ya Allah matikan Syafi'i, jangan matikan mazhab Malik. Ini istilahnya apa itu? Fanatisme yang mengerikan. Tidak istilahnya mari adu hujah baik-baik bagaimana. Imam Syafi'i sebelum berangkat ke Mesir, maka beliau sudah kirim surat melalui apa? Melalui murid terbaik beliau, murid paling, yaitu Asbatun Nas fi Syafi'i. Siapa itu? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzin. Kirimkan surat ini kepada saudaraku Ahmad bin Hambal, kasih tahu begini. Kisah apa itu? Pesan Rasulullah lewat mimpinya Syafi'i itu kepada Imam Ahmad, untuk apa? Imam Ahmad tegar, jangan lari dan jangan mundur ketika nanti akan diuji. Nah, ini masing-masing ada tugas. Imam Syafi'i berangkat ke Mesir, Imam Ahmad bertahan di situ untuk apa? Untuk memperingatkan masyarakat dari kesalahan, dari bid'ah dari Amirul Mukminin yang kena kesan dari siapa tadi? Ahmad bin Abi Duat itu. Kisahnya panjang dan bercabang, masing-masing dari ulama memiliki beban ujian. Tayyib. Wa ammal Jahm bin Safwan faqatalahu Salam bin Ahwaz. Adapun Jahm bin Safwan, maka dia dibunuh oleh Salam al-Ahwaz. Dalam riwayat yang lain Muslim bin Ahwaz, tapi yang terkenal Salam. Amiru Khurasan, beliau Amir Khurasan. Sanata mi'ah wa samaniyata wa samaniyatin wa sitin, 168. Dan Salam bin Ahwaz ini adalah termasuk amir terakhir di Khurasan sebelum apa? Diberontak oleh pemberontak Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh siapa itu? Dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ini na'udzubillah, istilahnya sesama muslimin saling berontak, tidak kemudian memusatkan perhatian menghadapi musuh di luar dan sebagainya, tapi malah memberontak pemerintahan yang sudah ada. Dan ini adalah ada hikmah di balik itu semua dari Allah Ta'ala, mempergilirkan kekuasaan. Tidak ada yang abadi. Adapun dosa tetap dosa. Sebagaimana kata Imam Dhahabi dalam kisah ini, bukan biografi Imam Ahmad lagi, tapi kalau tidak salah adalah biografi Abu Muslim Al-Khurasani. Yaitu apa? Ketika pemerintahan itu dipegang oleh Ahlul Bait, Bani Abbasiyah adalah Ahlul Bait, maka
Beliau mengatakan, kami gembira bahwasanya Ahlul Bait berkuasa dalam keadaan apa? Karena Abbasi Bani Umayyah sudah penuh dengan kezaliman dan bid'ah tadi, bid'ah Jahmiyah. Akan tetapi apa? Kami tidak rela dengan apa? Pertumpahan darah itu, karena yang terbunuh adalah 1.500.000 muslimin. Ini rugi besar. Kalau untuk menghantam orang-orang Romawi cukup itu 1.500.000 pasukan. Tapi ini hanya untuk apa? Mengganti kekuasaan satu sama lain. Darah muslimin tertumpah. Dan kerusakannya besar, disebutkan dalam biografi yang lain, peperangan yang di Baghdad dan lain-lain itu. Bukan di Baghdad, di Syam, yaitu pengepungan Syam. Baru kemudian kekuasaan dipindah di Baghdad. Tayyib, kemudian wanusibat at-ta'ifatu ilal Jahm. Kelompok Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm. Kenapa bukan kepada Ja'ad? Li'annahu alladhi nadala an hadzal madhhabil khabith. Karena dia itu yang nadal, yaitu apa? Yang membela, yaitu berdakwah, membela, berdebat dan seterusnya untuk mendukung madhab yang busuk ini. Khabith, busuk. Wa adharah, dan dia yang menampilkannya. Wa da'a ilaih, dan mengajak orang kepadanya. Tayyib, wa taqallada hadzal madhhabal khabith ba'dahu al-Mu'tazilah. Dan yang mengekor kepada madhab yang busuk ini setelah dia adalah Mu'tazilah. Tayyib, kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam. Kisah tadi tentang Muhammad sebagai pemula, nak mula baca buku apa yang dinasihatkan? Jadi tak lagi. Sebenarnya kalau kita mihnah Imam Ahmad ini bagus sekali punya Al-Maqdasi, tapi apa? Untuk pemula, ana nggak bilang untuk antum-antum enggak, tapi untuk pemula berat karena masing-masing ada sanadnya. Ini nanti pening kalau pemula biasanya. Ini mana kita akan memulai dari ujung sanad. Tapi bagusnya langsung ke Syiar, itu sudah bagus. Bahasanya ringan. Syiar Alamin Nubala punya Imam Zahabi. Cari biografi, misalkan pengen Imam Ahmad ya Imam Ahmad, yaitu biografi yang ke jilid yang ke-12. Imam Syafi'i biografi yang ke-11. Lihat itunya, apa namanya, daftar isinya. Dan cetakan yang terbaik adalah cetakan Ar-Risalah, Maktabah Ar-Risalah. Walaupun ada, ya itu boleh istilahnya, kalau mata enggak pengen penat, baca buku kertas langsung, itu lebih enak. Kadang kita tentram sampai akhirnya tidur. Anak dulu tertidur di maktabah. Diketuk pintu sampai tengah malam, anak tidur aja. Akhirnya penjaganya datang. Ya besok lagi. Tidur ternyata. Giliran tahun-tahun berikutnya ketika anak jaga, anak ketok-ketok. Kenapa di sana masih enggak pada keluar? Anak datangi, oh pada tidur ternyata. Memang di maktabah enak. Maktabah Damas itu tentram, kita seakan-akan pergi kemana pikiran kita itu, terus tidur. Ya, kita apa? Syiar Alamin Nubala. Secara bahasa itu lebih bagus daripada gaya bahasa Imam siapa? Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Walaupun banyak biografi yang di sini ada di situ. Dan punya Imam Ibnu Katsir keutamaannya adalah beliau menulis biografi yang setelahnya juga, biografi yang Imam Zahabi sudah meninggal. Ibnu Katsir meninggalnya nanti memang. Sehingga apa, lebih lengkap Ibnu Katsir. Cuma untuk bahasanya lebih enak Imam Az-Zahabi. Itu jayid untuk apa, biografi itu. Dulu karena diminta untuk menerjemahkan dan memang sangat penting, itu sangat membentuk apa, akhlak yang bagus, generasi, akhlak keberanian, akhlak juga kejujuran. Masing-masing ada kisah tentang keberanian, tentang kejujuran. Tapi terpisah-pisah tentunya kisah-kisah itu. Cuma pening kita menerjemahkan 34 jilid. Masing-masing jilid 2 kalinya ini gitu. Dan itu penting, nggak tahu bagaimana caranya nanti. Dan itu memang sangat penting untuk mendidik generasi dan juga untuk menghibur kita dan juga apa, untuk menghibur orang-orang tua ingin baca, jayid membaca-baca gitu. Dan tadi tak sebutkan sanad dalam kisah kita dalam. Jarang. Beliau secara umum tidak menyebutkan sanad, cuma nanti di bawah-bawah beliau akan menyebutkan saya memiliki sanad ke imam ini dari fulan ke fulan ke fulan ke beliau sampai ke Rasulullah. Karena memang intinya Syiar Alamin Nubala, beliau hanya membuat biografi orang-orang yang beliau punya sanad ke orang ini. Dan Imam Zahabi memang sanadnya banyak sekali sampai terbentuk 34 jilid, ini tidak main-main memang. Cuma alhamdulillah kalau menyebutkan kisah-kisah tidak menyebutkan sanad beliau. Sehingga tidak membuat agak sulit bagi kita. Langsung isinya. Paling cuma menyebutkan ujung sanadnya aja, si fulan berkata dari si fulan, kisahnya begini, gitu-gitu aja. Dan kebanyakan sanadnya itu boleh kita cari di dalam apa? Tarikh Damaskus.
Tarikh Dimashq punya apa? Syekh dari Imam Zahabi yaitu Ibnu Asakir. Dan juga dari jalur-jalur yang lain banyak. Imam Zahabi mengumpulkan dari sekian banyak maroji di situ. Wallahu a'lam.